Oke, kita lanjutkan ke acara selanjutnya. Kita akan mendengarkan orasi ilmiah. Kali ini akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Mardiono selaku utusan khusus Presiden Republik Indonesia Ketahanan Pangan. Untuk itu berikan sambutan yang hangat dan meriah untuk Bapak Muhammad Mardiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, para guru-guru saya yang menghadiri acara yang sangat mulia pada kesempatan ini dengan tidak mengurangi rasa hormat saya. Saya tidak sebutkan satu persatu. Salam takzim saya untuk para guru-guru kami. Yang saya hormati Ketua Umum PB Al-Khairiyah, Saudaraku Bapak Haji Ali Mujahidin SHI MM. Yang saya hormati Ketua Dewan Pakar Al-Khairiyah Bapak Profesor Dr. HMA Imad Tihami. Terima kasih Bapak, izin saya berdiri di depan. Yang saya hormati Rektor Universitas Al-Khairiyah Bapak Dr. Rafiuddin MSI. Yang saya hormati Ketua State Al-Khairiyah Bapak Dr. Ahmad Zaini MPD MM. Yang saya hormati Koordinator Kopertis Wilayah 1 Ibu Profesor Dr. Hajah Sururin MKG. Yang saya hormati Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 Bapak Dr. M. Samsuri SPDMT yang telah menyampaikan sambutan secara virtual. Yang saya hormati para dekan, dosen, dan seluruh sivitas akademika Universitas Al-Khairiyah. Yang saya hormati pejabat pemerintah daerah, Forkopimda, dan segenap undangan, wabil khusus ada Pak Kapolres Cilegon. Mohon maaf saya tidak dapat satu persatu menyebutkan para undangan. Yang saya hormati Bapak Ibu, para orang tua wisudawan, dan anak-anakku sekalian, para wisudawan yang saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita dapat hadir dan alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung Muhammad Rasulullah SAW, pada para sahabatnya, para pengikutnya, dan semoga kita semua sebagai umatnya senantiasa selalu mendapatkan syafaatnya insya Allah hingga akhir zaman nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya berdiri di sini sebenarnya agak nervous. Kalau kata orang Tegalwangi, rada deg-degan. Kenapa? Karena yang ada di depan saya ini adalah para guru-guru saya. Anak-anakku sekalian, para mahasiswa, mahasiswi, para wisudawan yang saya banggakan. Saya tadi dipesan oleh
Pak Haji Ali Muhaid Mujahidin untuk saya memberikan motivasi kepada anak-anakku sekalian. Karena itu sebelum saya memulai, saya ingin menyampaikan hal penting sebagai persahabatan kita semua. Saya ini memang bukan alumni Al-Khairiyah, tetapi masuk dalam kategori alma mater. Karena guru-guru saya ini adalah guru-guru yang mengajar kalian di Al-Khairiyah. Sejak Kiai Haji Fatullah Sam'un almarhum itu guru saya. Profesor Ustadz Wahab Afib guru saya. Di depan saya yang hadir Profesor Kiai Haji Imad Tihami itu juga yang mengajari saya. Pak Haji Mansur Muhyiddin juga guru saya. Hanya belajarnya beda. Kalau kalian belajar ada di kampus. Kalau saya belajar dengan beliau-beliau itu di luar kampus. Saya punya profesi 3. Profesi yang pertama adalah menjadi pedagang. Kalau sekarang lebih tren disebut sebagai pelaku entrepreneur. Belum lama saya jalani, baru 45 tahun. Dan itu insya Allah akan saya jalani terus sampai akhir hayat saya. Karena adalah sumber-sumber penghidupan saya. Yang mengantarkan duniawi saya, termasuk saya membesarkan anak-anak saya. Selanjutnya saya sedang diberi amanah oleh partai politik menjadi ketua umum partai politik. Belum lama pengabdian saya baru 26 tahun, tetapi rakyat Cilegon mengantarkan saya. Setelah saya berkarir mulai dari Cilegon ke Serang, Banten, dan di tingkat nasional, maka rakyat Banten mengantarkan saya untuk saya masuk ke tingkat nasional. Dan hari ini saya sedang diberi amanah menjadi ketua umum Partai Persatuan Bangunan. Ini adalah perjuangan untuk memperjuangkan umat. Dan yang hari ini saya berdiri diundang ke hadapan Bapak Ibu sekalian, saya sedang didaulat oleh negara, yaitu menjadi utusan khusus Presiden bidang ketahanan pangan. Setelah 5 tahun yang lalu, di masa pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo, saya telah diberi tugas 3 tahun menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden, dan selanjutnya 2 tahun sisanya saya menjadi utusan khusus Presiden bidang kerjasama, pengentasan kemiskinan, dan ketahanan pangan. Ini adalah tugas pengabdian. Bapak Ibu sekalian, dan para wisudawan yang saya cintai dan saya banggakan, ini perlu saya sampaikan bahwa hidup memang harus diawali dengan langkah pertama. Sebagaimana seorang atlet tidak akan pernah sampai ke garis finish kalau mereka tidak mengawali dari langkah yang pertama itu. Maka sebagai seorang mahasiswa yang nanti akan menghadapi tantangan besar, menghadapi lautan samudra yang luas, awalilah dari langkah yang pertama itu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya ingin lebih panjang lagi untuk membagi perjalanan hidup saya, bahwa Citangkil ini adalah tempat bermain saya. Kalau kata orang Tegalwangi, wong Cilegon, ngabuburit. Jadi anak saya kalau bulan puasa diajak muter naik motor, kira-kira muternya ya di daerah Citangkil ini, di daerah kampus ini. Jadi saya adalah keluarga besar Al-Khairiyah yang insya Allah
akan menyamai para alumni mahasiswa Al-Khairiyah nanti. Kalau sekiranya saya bisa, kenapa alumni Al-Khairiyah tidak bisa? Harus bisa. Tadi apa yang ingin nanti saya sampaikan dalam materi saya sebenarnya sudah disampaikan oleh Ibu Rektor dan para pembicara terdahulu. Tetapi nanti sedikit saja saya sampaikan. Saya tadinya sepertinya saya cermati apa ini sudah sama. Saya berpikir apa saya doa saja ya, tapi sudah didoakan oleh Pak Haji Mansur tadi. Jadi izinkan saya lanjutkan. Selanjutnya yang pertama saya mengucapkan selamat kepada para wisudawan atas pencapaian luar biasa yang menjadi tonggak awal perjalanan baru dalam kehidupan Anda semuanya. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, kita patut menteladani pendiri Universitas Al-Khairiyah, yaitu Brigjen Anumerta Kyai Haji Sam'un. Beliau adalah pahlawan nasional yang memiliki visi dan misi jauh ke depan. Pengorbanan dan jasa-jasa beliau masih dapat kita nikmati sampai saat ini dan menjadi tanggung jawab kita untuk selanjutnya semua, untuk meneruskan cita-cita beliau di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Hari ini izinkan saya berbicara tentang dua hal penting yang relevan dengan perjalanan Anda ke depan, yaitu kondisi ekonomi global dan peluang di masa yang akan datang. Saat ini kita sedang hidup di tengah dunia yang penuh dinamika. Ekonomi global sedang menghadapi berbagai tantangan, antara lain. Yang pertama adalah ketidakpastian geopolitik seperti adanya perang dagang, konflik regional yang berkepanjangan seperti perang di Gaza, perang Ukraina dengan Rusia, dan ketegangan antar negara besar. Ini menjadi tantangan para wisudawan karena dampak dari kesemuanya itu akan dihadapi oleh dunia. Ketidakpastian ini berdampak pada perdagangan global. Negara-negara berlomba-lomba mempertahankan stabilitas ekonomi sambil memitigasi ketidakpastian itu yang terjadi di setiap masing-masing negara. Tantangan kedua adalah soal inflasi global yang dipicu oleh disrupsi rantai pasok yang menyebabkan kenaikan harga energi, pangan, dan perubahan-perubahan kebijakan moneter di masing-masing negara. Hadirin yang saya hormati, masyarakat awam mengatakan tidak ada hubungannya perang yang terjadi di Rusia dan Ukraina dengan Indonesia. Tidak ada hubungannya apa yang terjadi peperangan di Palestina, di Israel. Hanya hubungannya adalah mereka saudara-saudara kita, tapi tidak. Sangat berpengaruh besar Bapak Ibu sekalian, karena akibat peperangan itu maka mengganggu arus lalu lintas logistik ke semua penjuru negara. Dengan lalu lintas kapal yang mencapai puluhan ribu yang mengangkut dari mulai raw material, bahan kimia, pangan, dan lain sebagainya. Orang Indonesia, adik-adik mahasiswa, kalau pagi gemar untuk makan mie, karena itu yang paling instan, paling mudah. Tetapi Indonesia
tidak punya tanaman gandum. Indonesia tidak memproduksi gandum, sehingga gandum itu diimpor dari sekitar kawasan yang peperangan itu, baik dari Rusia maupun dari Ukraina. Sehingga dengan demikian maka menyebabkan harga kenaikan pangan di Indonesia yang dikonsumsi oleh anak-anakku sekalian. Tantangan ketiga, pemulihan pasca pandemi COVID-19 yang tidak merata di masing-masing negara. Dengan di beberapa negara maju pulih lebih cepat dibandingkan negara-negara berkembang. Ini juga mempengaruhi ketidakstabilan ekonomi karena ketidakmeratanya. Pandemi COVID-19 mengubah hampir seluruh pola konsumsi, cara kerja, dan model bisnis di dunia. Tantangan keempat, perubahan teknologi dan digitalisasi. Teknologi seperti kecerdasan buatan dan intelligence of things menciptakan peluang baru, tetapi juga menggantikan banyak pekerja yang selama ini dikerjakan oleh manusia. Saya ada potongan video, mohon dicermati. Ini terjadi di negara yang 27 tahun lalu ada di belakang Indonesia, tapi sekarang sudah lebih canggih lagi. Satu pabrik yang memproduksi handphone di Cina mampu memproduksi tiap detik menghasilkan satu handphone. Tetapi di dalam pabrik itu tidak ada manusia satupun. Semuanya digerakkan oleh alat, semuanya dikerjakan oleh teknologi. Dan suatu saat nanti itu juga akan sampai ke Indonesia. Itu yang harus diantisipasi, difikirkan oleh adik-adik para wisudawan yang pada kesempatan ini di wisuda. Dapat kita bayangkan, ini satu potongan yang bisa menjadi cuplikan untuk kita bisa renungkan, Pak Rektor, para dosen, mungkin ini tantangan bagi anak-anak kita semuanya. Namun di balik setiap krisis selalu ada peluang. Kita hanya perlu membuka mata untuk melihatnya dan melakukan inovasi dalam menghadapi tantangan tersebut. Hadirin yang saya hormati, wisudawan yang saya banggakan. Indonesia memiliki potensi besar di tengah kondisi global yang penuh tantangan ini. Berikut adalah beberapa peluang yang bisa kita maksimalkan. Pertama, kita sedang menghadapi bonus demografi. Indonesia memiliki populasi generasi muda, generasi produktif yang sangat besar. Setiap negara yang akan terlintasi bonus demografi itu hanya akan terlintasi satu kali putaran setiap negara di dunia. Di mana penduduk itu dihuni oleh penduduk yang generasi Z dan generasi milenial yang sedang produktif, maka diprediksi generasi milenial, generasi Z ini akan menghadirkan sebuah nilai tambah bagi negaranya. Tetapi tidak cukup selesai di situ, anak-anakku sekalian. Negara-negara berkembang sudah lebih dari 95 negara yang telah terlintasi bonus demografi itu, tetapi gagal untuk mengelola bonus demografi itu. Akibatnya negara itu berada dalam kesulitan, yaitu terjebak menjadi pasien IMF sebagaimana Indonesia pernah terjadi pada krisis 98. A'udzubillahi min dzalik. Harga pangan mahal, harga bahan bakar mahal, sandang pangan semua papan, harganya serba mahal, maka rakyat tidak akan memiliki daya beli. Akhirnya kriminalitas meningkat, budaya-budaya sosial memudar. Itu yang terjadi di daerah negara-negara Amerika Latin. Ini yang menjadi tantangan. Jika kita gagal untuk menangkap bonus demografi,
yang sebagian besar adalah adik-adikku, anak-anakku sekalian yang sedang produktif, yang harus disiapkan oleh negara, tempat pendidikan, lapangan kerja, fasilitas kesehatan, dan lain sebagainya, agar nanti menghadirkan sebuah daya yang produktif bagi negara kita yang kita cintai. Saat ini kita sedang memasuki periode bonus demografi yang diproyeksikan berlangsung hingga nanti tahun 2045. Maka generasi di atas tahun 2045 ini sudah terlewati bonus demografi ini, maka usia lansia akan semakin panjang dan biaya hidupnya akan tergantung kepada anak-anak generasi berikutnya. Kondisi ini menawarkan peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, namun juga menghadirkan tantangan yang memerlukan perhatian secara serius. Dengan strategi dan kebijakan yang tepat, generasi ini bisa menjadi kekuatan utama dalam inovasi dan produktivitas. Dan yang kedua, ekonomi digital. Ekonomi digital ini di Indonesia terus berkembang pesat, didorong oleh pertumbuhan pengguna internet, ekosistem startup yang kuat, dan juga didukung oleh kebijakan-kebijakan pemerintah melalui berbagai kebijakan yang strategis. Namun apapun yang difasilitasi oleh pemerintah, oleh negara, bila anak-anakku sekalian tidak dapat memanfaatkan itu semua, maka ini semua akan terlewat. Sebagai negara dengan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia dan salah satu pasar internet terbesar, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam ekonomi digital dan global. Transformasi digital membuka peluang besar untuk UMKM, e-commerce, dan startup berbasis teknologi Indonesia. Dan yang ketiga, ekonomi hijau. Indonesia kaya akan sumber daya alam, dari energi terbarukan hingga pertanian berkelanjutan. Dengan potensi besar dan dukungan kebijakan yang tepat, ekonomi hijau bukan hanya jalan menuju keberlanjutan, tetapi juga mesin pertumbuhan ekonomi masa depan bagi anak-anakku sekalian. Transisi ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi hijau dalam rangka untuk mencapai pada kesepakatan antar bangsa-bangsa. Indonesia tidak dapat menjadi pelaku dalam ekonomi hijau, tetapi juga pemimpin global dalam penciptaan masa depan yang lebih berkelanjutan. Dan yang keempat, posisi strategis di perdagangan global. Beberapa faktor yang membuat posisi strategis Indonesia di perdagangan global antara lain letak geografis Indonesia. Indonesia terletak di jalur pelayaran tersebut di dunia, termasuk Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok yang menjadi rute utama perdagangan internasional. Kita ini sudah dikaruniai oleh Allah yang luar biasa. Lautan kita pun itu menjadi lalu lintas dunia. Tetapi memang kita sadar betul bahwa kita belum memaksimalkan dan kita belum memberdayakan itu secara maksimal. Kekayaan sumber daya alam, Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah seperti minyak, gas, emas, nikel, batu bara, dan hasil perkebunan yang menjadi komoditas unggulan. Pasar domestik juga besar dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa. Indonesia adalah pasar konsumen yang menarik bagi produsen-produsen global. Di sini saya akan mengingatkan pada anak-anakku sekalian, ini adalah tantangan besar
Kalau kita tidak memproduksi sendiri, kalau kita tidak menjadi pelaku entrepreneur sendiri, maka nanti yang akan memproduksi orang lain, yang akan menjadi pelaku entrepreneur orang lain. Maka dengan kata lain, halaman kita dipakai untuk main bola, kita sebagai penggemar bola, tetapi kita harus menonton, membayar karcis. Ibu-ibu ingatkan pada anak-anak kita semua. Jadi jangan pernah berpikir adik-adik anak-anakku sekalian, habis lulus dari perguruan tinggi, dari universitas, lalu berpikirnya saya akan mencari pekerjaan. Angkatan kerja dari perguruan tinggi, angkatan kerja dari itu yang terserap hanya tidak sampai 30%. Tetapi kita punya pasar luas, dan pasar ini yang harus wajib menjaga adalah anak-anakku sekalian. Sebab kalau anak-anakku sekalian terlengah, bangsa ini terlengah, maka pasar-pasar ini akan menjadi serbuan pasar-pasar negara lain. Dan yang lebih sedih lagi saudara-saudaraku, anak-anakku sekalian, rupiah kita yang nilainya kecil, yang ketika ditukar itu nilainya serba kalah dengan negara-negara lain. Tetapi kemudian kita harus menukar rupiah kita yang kita kumpulkan dari keringat kita. Kita kumpulkan ke US, kita kumpulkan ke euro, kita tukarkan ke yen, kita tukarkan ke sen Singapura untuk mengimpor pangan kita yang harus menjadi konsumsi sehari-hari. Mari kita sadar bersama, rakyat Indonesia kita mulai. Bapak Ibu sekalian, 4 bulan yang lalu saya melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pertanian Jepang. Sesuai dengan tugas saya, setelah menghadiri acara di PBB, yaitu di Forum FAO di Italia, saya mempertanyakan kepada Kementerian Pertanian Jepang, kenapa ekspor mangga dari Jawa Barat itu diberhentikan setelah jalan hampir 2 tahun. Saya tanya kepada Kementerian Jepang, dan Kementerian Jepang itu memanggil Badan Karantina Jepang. Kenapa ekspor mangga dari Jawa diberhentikan? Karena setelah impor, negara itu impor dari Indonesia, ternyata lalat di Jepang berkembang. Setelah diteliti lagi, ternyata lalat yang berkembang itu adalah dibawa oleh telur yang nempel pada mangga yang diimpor oleh negara Jepang dari Indonesia yang berasal dari Jawa Barat. Begitulah sebuah negara untuk melindungi warga negaranya. Ari wong Cilegon mah biasane bar prasmanan kondangan kan, panganan dikerubungi laler dimakan baik. Ya, itu dihentikan impor itu. Selanjutnya juga berbicara soal menjaga pasar tadi Bapak Ibu sekalian. Indonesia ini memiliki pasar besar yang kaitannya dengan persoalan teknologi. Dari mulai sejak berpuluh-puluh tahun nenek saya, itu ada perabot rumah tangga, ada radio, itu produk-produknya produk luar negeri, terutama dari Jepang. Tapi hari ini kita untuk mengekspor mangga dan pisang aja tidak bisa. Maka bangsa Indonesia harus bangkit. Memulailah konsumsi produk-produk kita sendiri. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat sosial kita. Belanjalah dari tetangga-tetangga kita sendiri. Kalau kurang enak sedikit, ya tidak apa-apa. Kalau harganya lebih mahal sedikit, ya tidak apa-apa. Karena itu adalah untuk kepentingan ekonomi bangsa kita. Kalau kita tidak memulai, siapa lagi? Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, para wisudawan yang saya hormati dan saya banggakan. Anda adalah agen perubahan yang dapat membawa bangsa ini maju di tengah tantangan global. Anak-anakku sekalian memiliki tanggung jawab besar untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di negeri ini, agar jangan dimanfaatkan oleh bangsa-bangsa lain.
Untuk itu, ada beberapa hal yang harus anak-anakku sekalian pegang teguh. Yang pertama, berpikir global. Kita, karena negara ini sudah berada dalam kehidupan global, maka kita harus merubah mindset kita. Kita harus berpikir global. Tetapi tindakan kita harus bertindak lokal. Giliran sudah berpikir global, waduh, sedikit-sedikit mereknya apa? Louis Vuitton. Sedikit-sedikit mereknya apa lagi? Dan kalau di forum publik, kalau tidak yang barang-barang impor, rasanya enggak pede, rasanya enggak keren. Mindset cara berpikir ini harus kita rubah. Mulai dari lulusan Al-Khairiyah. Gunakan wawasan global untuk menciptakan solusi yang relevan dengan kebutuhan lokal yang kita hadapi sehari-hari. Dan yang kedua, beradaptasi, melakukan inovasi dan kembangkan kreativitas. Beradaptasilah dengan teknologi terbaru. Kembangkan kreativitas untuk menciptakan inovasi baru yang memberikan nilai tambah. Dan yang ketiga, etika dan berkelanjutan. Tadi Ibu Profesor itu menyampaikan anak-anak sekarang itu angkatan-angkatan kerja mulai tidak diterima. Dan kalau diterima pun tidak lama kemudian diberhentikan. Karena memang kurangnya dari daya tahan kerja, inovasi, dan kreativitas itu sendiri. Termasuk adalah loyalitas, terakhir adalah ketekunanlah jere wong Cilegon mah. Dalam mengejar kesuksesan, pastikan bahwa langkah anak-anakku sekalian berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan yang ada di sekitar kita berada. Para wisudawan yang saya cintai dan yang saya banggakan, hari ini Anda telah membuktikan bahwa Anda mampu melewati tantangan akademik. Di masa depan, saya yakin Anda juga akan mampu menghadapi tantangan global dan mengubahnya menjadi peluang yang nyata. Sekali lagi, saya ucapkan selamat kepada para wisudawan, selamat melangkah ke dunia yang lebih luas, dan jadilah pembawa perubahan untuk Indonesia yang kita cintai. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Plakat pertama akan diberikan dari Ketua Umum PB Al-Khairiyah kepada Bapak Mardiono selaku utusan khusus Presiden Republik Indonesia bidang ketahanan pangan. Bisa diberikan tepuk tangan yang meriah. Cenderamata selanjutnya diberikan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Bapak Dr. Haji Ahmad Juhaini MPDMM kepada Wakil Koordinator Kopertai 1 Wilayah 1 Jakarta dan Banten Ibu Profesor Dr. Hajah Surudin MAG. Bisa juga diberikan sambutan dan tepuk tangan yang meriah. Berkenan untuk berfoto bersama terlebih dahulu, Bapak. Mohon diarahkan. Selanjutnya, pembacaan SK kelulusan wisudawan dan wisudawati yang akan dibacakan oleh Wakil Ketua 1 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Khairiyah. Kepada yang kami hormati Ibu Hajah Bahyati MPD, dipersilahkan. Rektor Universitas Al-Khairiyah nomor 045-Unival-R 001 SK /12/2024 tentang wisudawan wisudawati diploma 3 dan sarjana strata 1
Universitas Al-Heriah tahun akademik genap 2023-2024. Bismillahirrahmanirrahim. Rektor Universitas Al-Heriah Unival setelah menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan dan seterusnya menetapkan bahwa pertama, yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini adalah wisudawan dan wisudawati program studi akuntansi, manajemen teknik informatika dan manajemen informatika Universitas Al-Heriah tahun akademik genap 2023-2024. Kedua, bahwa wisudawan wisudawati yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini berhak menyandang gelar Diploma 3, Manajemen Informatika dan Sarjana Akuntansi, Sarjana Manajemen, Sarjana Komputer dengan segala kewajibannya yang telah ditetapkan oleh Universitas Al-Heriah. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala sesuatunya akan diperbaharui apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Cilegon pada tanggal 3 Desember 2024. Tertanda Rektor Dr. Rafiuddin MSI. Dicap dan ditandatangani. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan nomor 188 SK Stit Al-Heriah _6 _2024 tentang penetapan wisudawan wisudawati program studi PAI dan PIAUD Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Heriah Cilegon tahun akademik 2023-2024 semester genap. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Stit Al-Heriah Cilegon menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan. Pertama, daftar nama mahasiswa program studi pendidikan agama Islam dan pendidikan Islam anak usia dini yang memenuhi syarat untuk wisuda pada wisuda sarjana ke-8 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Heriah Cilegon. Kedua, mahasiswa yang tercantum dalam nama wisudawan wisudawati telah menyelesaikan seluruh prasyarat akademik dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Heriah Cilegon. Ketiga, surat keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Cilegon pada tanggal 20 Juni 2024. Ketua Stit Al-Heriah Dr. Haji Ahmad Juheni MPD MM dicap dan ditandatangani. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.